Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk terima kemenangan sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Katakan satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari angkat suara bersama-sama katakan, Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan, amin, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
Kita bersyukur bahwa Tuhan baik. Tuhan segalanya di dalam kehidupan setiap kita. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat pujian ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari kita angkat pujian ini, katakan bersama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari angkat suaramu, katakan bersama-sama. Ku tahu
angkat penyembahanmu bersama-sama, katakan. Kau hidupku berharga di matamu, segenap hidupku tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan namamu Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah setiap kami. Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Engkau yang mengurapi kami. Haleluya, haleluya. Oh. Mari sembah Dia, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Sukacita, terima kekuatan yang baru dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang memulihkan. Oh. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Persembahkan, katakan ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Segenap hidupku persembahkan.
Haleluya, shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara dalam pertemuan ibadah kali ini. Saya sedang mempercayai bahwa kita berada dalam kasih karunia Allah dan di dalam perlindungan naungan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita di bawah kendali dan pimpinan Roh Kudus setiap saat. Kalau kita masih sehat, kita masih dapat menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita kasih, itu anugerah Tuhan besar bagi kita. Minggu ini kita dikejutkan dengan ledakan yang luar biasa di Beirut, ibu kota Lebanon. Dan ledakan ini membuat 300.000 orang kehilangan rumah. Bayangkan, orang bekerja capek-capek ingin membangun rumah. Menabung berapa lama membangun rumah. Mungkin ada yang kredit bank untuk membeli rumah. Waktu yang dia habiskan bertahun-tahun hilang dalam hitungan detik. Hilang dalam hitungan detik. Saudara, rumah mereka rata dengan tanah. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak kurang 5.000 orang luka-luka. Dan 137 orang meninggal dunia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tidak pernah membayangkan bagaimana amonium nitrat itu tersimpan barang sitaan dari tahun 2013 dengan tidak diperhatikan, dengan tidak dijaga ketat, akhirnya membunuh ratusan orang dan menghilangkan harta benda sedemikian rupa. Hal pertama, mari kita renungkan bersama-sama bahwa kita tidak kebal terhadap bencana. Mengingatkan kita bahwa ledakan Lebanon itu merupakan tanda peringatan kepada kita untuk kita berhati-hati dalam hidup. Karena tidak ada di antara kita yang terbuat dari besi, terbuat dari tembaga sehingga kita menjadi Kapten Amerika atau Superman atau Wonder Woman. Tidak ada di antara kita yang menjadi orang yang super. Kita dari tanah liat. Kita menjadi orang yang sangat-sangat rapuh. Sehebat apapun kita, sepandai apapun, bahkan sekaya, seterkenal apapun kita. Kita itu dari tanah liat. Bangsa Israel yang terkenal hebat. Bangsa Israel yang menyumbang berbagai macam disiplin ilmu di dunia ini. Allah mengatakan di dalam Yesaya 41 ayat 14. Allah sendiri mengatakan bahwa janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau. Jadi saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara bahwa tubuh kita ini lemah dan tidak berdaya. Tubuh kita ini sebagai tubuh yang dari tanah liat. Oleh sebab itu seringkali membuat masalah, persoalan, membuat perselisihan, persengketaan satu dengan yang lain. Kita ini dibuat dari tanah liat. Kalau kita sering membuat sengketa, kita menjadi tanah sengketa, mungkin kita dibuat dari tanah kuburan kali, saudaraku. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini sangat rapuh, sederhana. Orang-orang yang meninggal pada ledakan ini, mereka mungkin ada di antara yang menjaga diri supaya mereka tidak kena pandemi. Mereka menggunakan masker, mereka mencuci tangan, mereka minum vitamin, obat-obatan, olahraga, menjaga makanan proteinnya, diperhatikan, mungkin ada di antaranya ditimbang, sesuai tidak. Ada yang mengadakan diet yang ketat supaya sehat. Di antara mereka mungkin menjadi seorang olahragawan fitness, tidak ada kolesterol darah tinggi, jantung, ginjal, asam urat,
Tidak ada lagi penyakit-penyakit yang membahayakan. Tetapi dalam hitungan detik mereka hilang, mati tanpa bekas. Kalau kita renungkan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persis apa yang dikatakan Petrus, 1 Petrus 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Dengar saya, kebenaran ini penting. Hidup ini begitu rapuh sehingga tidak layak untuk kita banggakan diri, sombong, pungah, congkak, arogan. Merasa diri kita hebat, merasa kita mampu tanpa Tuhan. I can do, Lord. I can do without you, Lord. Tanpa saya berdoa dan berharap kepada Tuhan, perusahaan saya jalan baik. Tanpa saya melayani, tanpa saya ikut ibadah, tanpa saya melakukan ritual-ritual agamawi, saya tetap hidup nyaman. Tapi saudara, ketika ada bencana, maka bencana itu akan meluluhlantahkan segala sesuatu termasuk saudara. Baru saudara menyadari kerapuhan, ketidakberdayaan saudara. Kalau melihat dari sebelah kiri saya, di sana bom amonium nitrat yang meledak menghabisi begitu banyak rumah. Itu identik seperti bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Saudara bisa lihat di YouTube bagaimana begitu luar biasa daya ledaknya yang dahsyat, mengerikan. Orang-orang tinggal menjadi kerangka saja karena panasnya daripada bom itu. Sementara sebelah kanan saya itu dah cuplikan-cuplikan tentang peristiwa-peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di mana di sana hal yang sangat mengerikan. Pada akhir zaman Tuhan tidak membinasakan bumi ini dengan air bah, tetapi dia membinasakan manusia dengan api. Dan lihatlah tingkat panasnya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Meluluhlantahkan segala yang bernapas. Bahkan besi saja bisa meleleh. Apalagi daging manusia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu kita pahami adalah yang pertama, bahwa dunia ini berada di dalam penguasaan si jahat. Kuasa kegelapan menguasai bumi ini walaupun Allah mengontrol. Allah tetap mengendalikan seluruh alam semesta. Tapi bumi ini berada kuasa si jahat. Sehingga Paulus berkata bahwa musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Di mana ada udara, di situ ada kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan memerintah, menguasai orang-orang jahat. Para pemimpin-pemimpin negeri ini. Para pemimpin-pemimpin negeri di seluruh dunia lebih tepatnya. Baru saja kita melihat di Turki. Gereja sudah dijadikan museum. Sekarang dijadikan penyembahan agama lain. Dijadikan masjid. Saudaraku yang kekasih, Erdogan tahu pasti banyak orang Kristen tidak akan protes. Karena orang Kristen pembalasan ada di tangan Tuhan. Yang protes hanya Yunani, bahkan mengutuk. Yunani begitu marah, Paus menyesalkan. Tapi mau apa dikata bahwa pemerintahan Turki berhak atas negerinya. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang realitasnya pemimpin-pemimpin mengambil alih sebuah negara, sebuah pemerintahan, dia bisa berbuat apa saja. Waktu Antiochus Epiphanes menjajah Israel, saudara tahu, Antiochus melarang orang beribadah di bait Allah, dan bait Allah dijadikan sebagai tempat penyembahan dewa Zeus. Di sana dia mengolesi seluruh ruangan dengan minyak babi. Menyembelih dengan babi. Betapa sakit, betapa terluka. Ibadah dibuat sesuatu yang najis.
Sementara saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga melihat bahwa gereja yang berubah fungsi ini membuat banyak orang berdiam diri, khususnya kekristenan. Pembalasan ada di tangan Tuhan. Kuasa kegelapan bergerak sedemikian rupa. Pemazmur mengatakan, raja-raja dunia ini mengolok-olok. Raja-raja dunia itu merendahkan, mengunderestimate akan Tuhan. Dan seolah-olah Tuhan berdiam diri. Iblis membuat kekacauan, iblis membuat kejutan-kejutan, iblis membuat orang semakin khawatir, semakin takut, semakin gelisah. Satu pandemi saja belum selesai. Satu pandemi saja membuat orang kehilangan pekerjaan, ekonomi turun drastis. Bahkan ada di antara mereka yang stres, di antara mereka yang mati bukan karena pandemi, mati karena ketakutan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kuasa kegelapan menguasai dunia ini, dan dunia ini berada di dalam genggamannya. Tetapi Allah masih pegang kendali buat kita. Oleh sebab itu, iblis punya nyali menawarkan dunia ini kepada Yesus. Kalau engkau menyembah aku, maka seluruh dunia akan aku berikan kepadamu. Yesus berkata bahwa, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Engkau baru punya dunia, aku punya alam semesta. Kecil. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harus dipahami, dimengerti bahwa kuasa Allah jauh lebih besar, kuasa Allah jauh lebih dahsyat, dan tidak pernah Dia meninggalkan setiap orang-orang yang percaya. Sekalipun dunia ini berada dalam kuasa kegelapan, tetapi penghakiman tetap ada di tangan Tuhan. Yesus sendiri melakukan segala perkara-perkara yang besar. Yesus sendiri akan menghakimi dan membuang kuasa kegelapan. Memang saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita harus tahu bahwa posisi atau keadaan yang terjadi berangkat dari apa yang tidak kelihatan. Presiden Perancis, dia datang ke Libanon karena memang Libanon itu bekas jajahannya. Emmanuel Macron, dia datang dan dia berkata bahwa ledakan ini merupakan metafora untuk krisis Libanon saat ini. Saya ulang ya, metafora untuk krisis Libanon saat ini. Baik krisis politik, krisis ekonomi, krisis kesehatan. Sehingga yang tidak kelihatan itu krisis yang menyakitkan, krisis di mana keadaan yang benar-benar menyesakan, benar-benar termanifest dengan ledakan yang ada. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harus dipahami bahwa manifestasi dari krisis itu menghancurkan begitu banyak orang. Sekalipun diadakan penyelidikan sedemikian rupa. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu realitas yang sudah terjadi. Ketika kejahatan naik, ketika kejahatan terjadi, itu naik bagaikan gumpalan-gumpalan awan. Dan akan hujan dengan malapetaka. Kejahatan itu menghasilkan malapetaka. Kejahatan itu menghasilkan pembantaian. Kejahatan itu menghasilkan berbagai macam bencana. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari bahwa yang pertama harus kita sadari, kita tidak mungkin terhindar dari berbagai macam malapetaka yang menanti di depan kita. Tetapi kita masih bisa berlindung. Dan lindungan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Harus diakui saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menjaga kita dari bencana. Tuhan melindungi kita dari si jahat. Doa Yesus berkata bahwa aku tidak meminta engkau Bapa mengambil dari dunia ini, tapi aku memberikan perlindungan dan penjagaan. Allah mempersiapkan kita dengan Yehovah Jireh. Untuk itu, hidup ini jangan ceroboh.
Kalau amonium nitrat itu disimpan dari tahun 2013 dengan tidak ada penjagaan yang luar biasa, yang efektif, maka menghasilkan malapetaka besar. Kecerobohan kita bukan karena kita tidak menyimpan amonium nitrat. Kecerobohan kita ketika kita menyadari kita merasa diri kita mampu dan kita meninggalkan Tuhan. Sehingga ada banyak peristiwa yang terjadi yang menyakitkan kita. Imamat 26 ayat 15-16 mengatakan, "Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketidaktaatan kita, pemberontakan kita, cara-cara kita tidak serius mencari Tuhan, bahasanya terlalu kasar, muak. Kita tidak respect, kita tidak hormat akan janji-janji Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan. Allah mengatakan kita sedang tidak respect, tidak tertarik, muak. Dan ketidaktertarikan kita akan menjadikan hukuman itu turun atas kita. Secara automatically kita sedang mengundang malapetaka, mengundang penyakit, mengundang segala perkara, sehingga semuanya itu akan menjadikan kita orang-orang yang terkena malapetaka. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara ingat, kecenderungan hati orang-orang dalam Kejadian pasal 6, itu rata-rata keturunan Kain sudah menguasai begitu banyak lini kehidupan. Orang-orang raksasa sudah begitu dominan, dunia ini sudah penuh kejahatan. Hasrat hati mereka selalu ingin berbuat dosa. Hasrat hati mereka ingin melawan Tuhan. Hasrat hati mereka ingin senantiasa menyakiti hati Tuhan. Dan titik kulminasi dari kejahatan itu mendatangkan air bah yang luar biasa. Air bah yang menghancurkan hidup mereka. Saudara tahu Sodom dan Gomora. Sodom Gomora sudah merusak tatanan Tuhan. Seharusnya suami istri, laki dan perempuan. Tetapi ini laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Di LGBT sudah ada Sodom Gomora. Maka Allah murka. Mereka yang membuat perkara-perkara yang jahat di mata Tuhan itu menghasilkan satu hujan malapetaka. Sodom dan Gomora dihancurkan. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, harus kita pahami dengan sungguh-sungguh banyak hal yang membawa seseorang lari dari hadapan Tuhan dengan berbuat jahat. Mereka pikir mereka bisa lepas daripada Tuhan, tetapi Tuhan mengejar mereka dengan berbagai macam malapetaka. Mazmur 14 ayat 4-5 mengatakan, "Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku, seperti memakan roti yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar." Saudaraku yang kekasih, dengar saya, kebenaran ini begitu penting. Ada dua golongan yang menolak Tuhan. Yang pertama, golongan pertama orang dalam. Orang dalam yang tidak respect, tidak tertarik, orang dalam yang mengabaikan, orang dalam yang tidak lagi melakukan firman Tuhan, tidak punya kerinduan akan Tuhan. Saudaraku, hal yang kedua, orang luar, orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi orang ini memperlakukan anak-anak Tuhan tidak adil, memperlakukan anak-anak Tuhan sembrono dan ceroboh. Kita tahu bahwa Tuhan mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, Mazmur 14 tadi mengatakan, yang terakhir, bahwa Tuhan Allah menyertai angkatan orang benar. Mengapa Tuhan menyertai angkatan orang benar? Karena Tuhan menyatu dengan orang-orang benar.
Ketika Saulus menganiaya orang-orang Kristen, Yesus hadir dan berkata, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saul tidak pernah berjumpa dengan Yesus mungkin. Tidak pernah bertatap muka dengan Tuhan. Sehingga Saulus berkata, siapakah engkau? Aku orang yang engkau aniaya itu. Saudaraku, hal yang kedua, ketika satu negara, ketika satu pemimpin, dia memperlakukan kekristenan dengan tidak adil, dengan jahat, maka bangsa itu akan berurusan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesaya sendiri mengatakan kepada kita, Yesaya 54 ayat 13-14, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Saudaraku, orang-orang yang benar, orang-orang yang menjadi murid Tuhan, orang-orang yang menjadi disciple-nya Tuhan, yang mau didisiplin oleh Tuhan, maka mereka akan mengalami kesejahteraan dan terhindar dari kekejutan. Sekalipun harus diakui beberapa anak Tuhan juga mengalami pandemi. Bahkan beberapa pendeta mengalami pandemi COVID-19 sampai matinya. Tetapi kita tidak tahu rencana Tuhan di dalam diri mereka, kita tidak bisa menghakimi mereka. Saya mengenal orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang cinta Tuhan, orang yang rendah hati, terkena pandemi sampai matinya. Tapi itu mungkin jalannya. Dia tidak seringkali mengalami penyakit, dia tidak seringkali mengalami aniaya, tidak seringkali mengalami berbagai macam penderitaan. Hidup ini begitu nikmat, tapi sekali mengalaminya, ya memang Tuhan panggil dengan caranya. Kita tidak lebih dari mereka, tidak lebih baik dari mereka, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sadari dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang kita lakukan ini akan menghasilkan sesuatu untuk diri kita, menghasilkan sesuatu untuk kepentingan kita. Kalau kita menjadi jahat, semua yang kita lakukan akan menimpa diri kita. Kalau kita melakukan hal yang baik, seperti pemazmur mengatakan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Saudaraku, baca 1 ayat 15 mencatat kebenaran penting untuk kita renungkan. Sebab telah dekat hari Tuhan, menimpa segala bangsa seperti yang engkau lakukan. Demikian akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa engkau sendiri. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, karena segala sesuatu tetap berada di dalam kendali Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah Alkitab, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita mempercayai, kalaupun itu terjadi di dalam hidup kita, kalaupun itu terjadi dalam hidup kita, ya tetapi biarlah dijauhkan kiranya daripada kita, dari orang-orang yang kita kasihi. Itu terjadi dalam hidup kita. Anggap saja itu seperti Ayub, sehingga menguji iman kita menjadi emas. Kita tidak tahu apakah kita mampu atau tidak, tetapi Alkitab berkata Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Kalau kita mampu untuk mengangkat beban 100 kilo, Tuhan tidak akan pernah memberikan kita beban 300 kilo. Tidak mungkin. 100 kilo itu cukup untuk kita benar-benar lebih serius, untuk kita dekat kepada Tuhan hari demi hari. Untuk itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun kita masuk dalam penderitaan itu, iman kita akan teruji. Ingat, bangsa Israel, karena ketegaran hati, keras kepala, stubborn, dibuang ke seluruh penjuru dunia. Tetapi untuk itulah mereka menyatakan diri sebagai umat pilihan Allah. Mereka bersaksi tentang adanya Yehova. Mereka bersaksi akan adanya Elohim, Allah yang memelihara dan menjaga mereka. Ketika
Yunus melawan Tuhan ketika dia dibuang ke laut, dan di laut ada begitu gelombang yang begitu besar, maka disitulah orang-orang tahu bahwa di sana ada Allahnya Yunus, Allah orang Ibrani yang bisa meneduhkan segala sesuatunya. Maka mereka mengalami ketakutan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketakutan yang respek, yang hormat kepada Tuhan Allah Ibrani. Ketika bangsa Israel dibuang di Babelonia, maka di sana ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, di mana Sadrak, Mesak, Abednego dapat bersaksi di tengah-tengah kobaran api, menghadirkan anak manusia yang dianggapnya anak dewa, yang membuat mereka begitu takut, khawatir, begitu luar biasa. Mulai saat ini tidak ada Allah lain selain Allah. Sadrak, Mesak, Abednego, dan semua orang harus mempercayainya. Demikian juga Daniel, saudaraku yang kekasih. Dan di samping itu hal yang positif, bangsa Israel belajar dari berbagai macam kebudayaan orang-orang yang dimana mereka terbuang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah punya planning yang jelas, rencana yang jelas, rencana yang tidak mendatangkan kecelakaan, tapi rencana yang mendatangkan damai sejahtera. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun berbagai macam bencana sudah dinyatakan Tuhan, hampir semua penggenapan firman Tuhan sudah terjadi. Apa yang Tuhan nubuatkan sudah terjadi. Tinggal satu, Tuhan akan segera datang. Antikris sudah mulai datang. Bangsa-bangsa yang melawan Tuhan sudah mulai berkecamuk satu dengan yang lain. Perang dunia yang terakhir sudah kelihatan di mata kita. Bagaimana Amerika, bagaimana China sedang berseteru. Bagaimana Lebanon dan Israel sedang berseteru. Namun ketika Lebanon mengalami bencana yang luar biasa ini, semua orang timbul belas kasihan sedemikian rupa. Jangankan pikirkan perang, pikirkan rakyatnya yang kelaparan, pikirkan rakyatnya yang kehilangan rumah saja. Lebanon masih mikir perlu bantuan banyak negara-negara di dunia ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, besar kesejahteraan setiap orang yang percaya, karena kita akan ditegakkan di atas kebenaran. Mari kita belajar hidup dalam kebenaran. Kita akan jauh daripada orang-orang yang memeras kita. Kita tidak perlu takut karena kita jauh dari kekejutan. Namun sekalipun demikian, mari kita berhati-hati, kita menjaga diri. Jakarta khususnya saya informasikan kepada saudara. Saya tidak tahu Bandung. Saya tidak tahu kota-kota yang lain. Jakarta merah. Dan klaster terbaru tempat ibadah yang pertama mendudukinya adalah ranking pertama gereja Tuhan. Baru masjid, baru yang lain. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu tidak membuat kita punya nyali iman besar. Kita tetap ibadah iman besar. Kita tidak butuh iman. Kita butuh hikmat. Iman boleh. Iman memang yakin, kita percaya Tuhan jagai. Tapi jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Perbuatannya itu menggunakan hikmat. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari kita teduh, kita tenang. Kita melakukan perkara-perkara yang besar yang datang daripada Tuhan. Olehnya kita sungguh-sungguh untuk taat kepada Tuhan. Sekalipun Allah menjagai kita, kita tidak boleh ceroboh. Kita harus mengikuti prosedur yang ada, protokol yang ada. Sehingga kita merasa aman. Jangan mencobai Tuhan. Mentang-mentang saudara yakin darah Yesus menyembuhkan saudara. Saudara tidak menggunakan masker. Saudara tidak menjaga jarak. Saudara sedang mencobai Tuhan. Kan kita juga berdoa, jauhkan kami dari pencobaan. Itu doa kita. Jadi ledakan Libanon ini memperingatkan kita untuk banyak hal. Kita yang pertama berhati-hati. Sadari kita ini rapuh.
Sadari kita tidak berdaya. Sadari bahwa Tuhan masih pegang kendali terhadap dunia ini. Oleh sebab itu kita jangan menjadi jahat. Jangan kita ceroboh meninggalkan Tuhan. Kita tidak tertarik akan firman-Nya. Dan yang ketiga, kita berhati-hati. Kita tidak mendatangi pencobaan. Kita menjauhkan diri dari pencobaan itu. Melalui renungan firman Tuhan memberikan kekuatan buat setiap saudara. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa kami telah mendengar firman-Mu. Jagai kami di masa-masa pandemi, di masa-masa malapetaka, kejadian-kejadian yang mengejutkan kami. Kami khawatir ketika kami di luar Engkau, kami takut ketika kami di luar Engkau. Untuk itu biarkanlah kami ada di dalam Engkau dan terus-menerus mengasihi Engkau. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin, amin. Terima kasih saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara sudah mendengar kebenaran firman ini. Allah memberkati saudara dimanapun saudara berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Dan mari terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, kami percaya kita telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dan kami akan membacakan seputar firman ADMB selama sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan Jumat, ada doa pagi yang akan diadakan pada pukul 8 pagi melalui streaming di aplikasi Zoom atau dapat dilihat juga di YouTube. Pada hari Rabu, ada komsel yang akan diadakan pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan khusus untuk komsel youth akan diadakan pada pukul 7:30 malam melalui aplikasi Google Hangout. Di hari Minggu akan ada ibadah raya yang akan diadakan pada pukul 9 pagi melalui streaming di YouTube. Setelah ibadah raya ini selesai, jangan kemana-mana dulu ya. Ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di RDMB Junior pada pukul 10 pagi. Demikian pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, and stay safe. God bless you.